Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga YouTube, kembali lagi bersama saya di channel Lensa Konstruksi. Dan kali hari ini saya akan memberikan sebuah kabar terbaru pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Ya, pemindahan ibu kota negara adalah keputusan yang sangat bersejarah dan berdampak besar bagi suatu negara. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia mengumumkan rencana monumental untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta yang telah menjadi pusat pemerintahan sejak tahun 1949 ke Kalimantan Timur. Keputusan ini telah memicu perdebatan sengit di kalangan masyarakat, ekspertis, dan pemerhati kebijakan publik. Kali hari ini saya akan membahas kontroversi di balik pemindahan ibu kota Nusantara, mengeksplorasi dampak-dampaknya yang mungkin terlalu memaksakan serta mencari alternatif solusi yang lebih berkelanjutan. Oke teman-teman, kita langsung saja. Tapi sebelum itu, alangkah lebih baiknya jika kawan-kawan semua mau mendukung saya dengan cara klik tombol subscribe. Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur. Keputusan ini didorong oleh sejumlah alasan utama, yakni yang pertama adalah ketidakberesan di Jakarta. Jakarta sebagai ibu kota Indonesia menghadapi berbagai masalah yang serius, termasuk kemacetan lalu lintas yang parah, banjir yang sering terjadi, dan penurunan permukaan tanah. Semua masalah ini telah menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Kemudian, yang kedua adalah rekayasa kota baru. Pemerintah ingin menciptakan kota baru yang dirancang dengan infrastruktur modern dan teknologi terkini. Diharapkan bahwa kota baru ini akan menjadi contoh pembangunan berkelanjutan dan menjadi magnet investasi. Kemudian yang ketiga adalah distribusi pembangunan. Pemindahan ibu kota juga dimaksudkan untuk meratakan pembangunan di seluruh Indonesia, mengurangi ketidaksetaraan ekonomi antar wilayah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Nah, di bagian 2 ini saya akan membahas terkait kontroversi terkait pemindahan ibu kota negara yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di berbagai kalangan, baik itu kalangan politisi, politisi, akademisi, dan lain sebagainya yang bertebaran di kolom-kolom media sosial. Meskipun rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia memiliki tujuan yang mulia, keputusan ini juga memunculkan berbagai kontroversi dan perdebatan. Beberapa isu kunci yang menjadi sorotan adalah dampak lingkungan. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan mempengaruhi ekosistem hutan tropis yang berharga. Hutan-hutan ini adalah rumah bagi beragam spesies flora dan fauna langka, termasuk orangutan dan harimau Sumatera. Pembangunan infrastruktur baru seperti jalan, jembatan, dan bangunan dapat merusak habitat alami dan mengancam keberlanjutan ekosistem ini. Kemudian kontroversi yang kedua adalah biaya yang sangat tinggi. Pemindahan ibu kota adalah proyek raksasa yang akan menghabiskan dana yang sangat besar. Dana ini akan berasal dari anggaran pemerintah, pinjaman internasional, dan investasi swasta. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa biaya yang tinggi ini dapat mengorbankan program-program sosial dan pembangunan lainnya yang sangat mendesak. Kemudian, kontroversi yang kedua adalah masalah sosial dan ekonomi. Pemindahan ibu kota dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam masyarakat lokal Kalimantan Timur. Peningkatan populasi, urbanisasi, dan perubahan pola pekerjaan dapat menciptakan tekanan sosial dan ekonomi, seperti meningkatnya permintaan dan perumahan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Selanjutnya adalah kontroversi pertanyaan terkait manajemen air. Salah satu tantangan utama di Kalimantan Timur adalah manajemen air. Sejumlah wilayah di Kalimantan Timur sering mengalami musim hujan yang ekstrim dan banjir. Pemindahan ibu kota perlu mengatasi masalah ini, termasuk pembangunan sistem drainase yang efektif dan infrastruktur yang kuat. Dan yang terakhir adalah pengaruh terhadap budaya lokal. Kalimantan Timur adalah rumah bagi berbagai suku dan budaya yang unik. Pemindahan ibu kota
ibu kota harus memperhitungkan dampak sosial dan budaya pada masyarakat setempat. Proyek ini juga perlu mempertimbangkan pemeliharaan warisan budaya dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Kalimantan Timur. Nah, mungkin itu saja teman-teman semua pembahasan kita pada kali hari ini, dan kita doakan saja semoga pembangunan IKN Nusantara segera terwujud di tahun 2024 mendatang. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.